Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala. Amma ba'd, para jamaah hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir ya. Setelah kita bahas tafsir dari surah At-Taghabun, mari kita lanjutkan yaitu pengantar tafsir surah At-Tolaq. Surah ini adalah termasuk di antara surah Madaniyah. Terdiri dari 12 ayat. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa mengetahui posisi ataupun waktu dan tempat turunnya ayat ini menjadi hal yang penting untuk mendukung ya pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan surah yang dalam kategori Madaniyah berarti periodenya adalah pada periode setelah hijrah Nabi ke Madinah, lebih akhir turunnya daripada surah Makkiyah, dan banyak membahas tentang masalah hukum-hukum, baik itu hukum tentang pidana ataupun perdata. Dan yang kita bahas ini adalah kaitannya dengan hukum perdata, kaitannya dengan fikih rumah tangga atau fikih keluarga. Tentang penamaan surah, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikatnya dan disampaikan ya kepada Rasul kita bahwasanya nama-nama surah ini biasanya diambil dari ayat-ayat yang disebutkan pada awal-awal ya. Surah ini dinamakan dengan surah At-Tolaq karena di dalamnya termuat penjelasan tentang hukum-hukum talak dan iddah, hukum perceraian, dan juga masa iddah ya, masa menunggu ya bagi wanita untuk dirujuk oleh suaminya. Serta karena diawali dengan ayat ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW, apabila kalian menceraikan istri-istri, maka talaklah mereka pada waktu iddah mereka. Nanti lebih lanjut akan kita bahas ya ayat-ayat, terutama pada ayat-ayat yang pertama yang menceritakan bagaimana kondisi rumah tangga Rasulullah SAW yang tidak lepas dari dinamika ya. Beliau seorang nabi yang maksum, yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada saat yang sama beliau juga manusia seperti pada umumnya yang punya sisi-sisi kejiwaan, tidak bisa terlepaskan dari sisi manusiawinya. Dan inilah pentingnya ya, kita memposisikan
sering saya sampaikan ya, untuk berusaha memahami dan juga mengaplikasikan tentang makna syahadah risalah dalam dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid, la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua adalah syahadat risalah, yaitu Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Jadi kalau yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, kemudian syahadat kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang seringnya orang-orang hanya menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lebih lengkap adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memastikan bahwasanya beliau seorang manusia dan rasul. Tadi di surah Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir disebutkan qul innama anna bashar mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Tetapi bukan semata-mata manusia, disebutkan di sesudahnya yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Beliau seorang manusia dan seorang rasul. Nah, ada sisi-sisi kemanusiaan beliau yang Allah takdirkan menjadi percontohan bagi kita semuanya. Seperti itu dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Nah, termasuk nanti ya, pada saat kita bahas pada ayat-ayat pertama itu, bagaimana latar belakang rumah tangga beliau yang menjadi sebab turunnya surah At-Tolak ini, dan khususnya ayat pertama dan yang sesudahnya itu ya. Bahwasanya ada dinamika yang menarik ya, bagaimana beliau bermuamalah dengan para istri beliau, terutama dalam hal ini adalah beliau pernah menceraikan salah seorang istri beliau yang membuat beliau marah. Nah, coba ini juga menjadi pelajaran ya. Nabi juga pernah marah, sama seperti manusia pada umumnya. Beliau orang yang sangat penyabar, sangat santun, sangat bijak. Kalau sampai terpancing emosinya, nah ini berarti bukan hal yang biasa. Nah itulah ya, nanti menarik ya pada saat kita membahas tentang sababun nuzul dari ayat pertama ini. Jadi ada salah seorang istri beliau, yaitu Hafsah binti Umar. Hafsah ini putri sulung dari Umar bin Khattab. Beliau yang dalam tanda kutip membocorkan rahasia rumah tangga Rasulullah SAW, disampaikan kepada istri yang lain sehingga menjadi isu yang berkembang. Nah, itu yang menyebabkan kemarahan beliau dan akhirnya menceraikannya. Tetapi Allah Ta'ala merespon, mengutus malaikat Jibril dan menyampaikan, wahai Rasulullah, Hafsah ini wanita solihah, dia ahli ibadah, rajin sholat dan rajin puasa, dan dia ini termasuk salah seorang istri Anda nanti di surga, maka kembalilah kepadanya. Nah, akhirnya beliau kembali merujuk kepada Hafsah ini. Bagaimana cerita selanjutnya nanti kalau ada waktu saya sampaikan dulu ini ya, muqaddimahnya nanti kalau ada waktu saya sampaikan, dan kalau tidak sampai ya kita akan bahas pada saatnya menceritakan tentang ayat-ayat pertama itu. Nah, itulah ya menariknya di sini tentang dinamika rumah tangga, bahwa ya namanya rumah tangga itu biasa ya, seperti kita
berlabuh dalam sebuah kapal yang kadang-kadang lautan yang dilewati ini tenang, dengan ombak yang tenang, kadang-kadang bergelombang, bahkan ada badai di sana ya. Itu biasa. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan bijak. Tentang persesuaian surah ini dengan surah sebelumnya, yaitu surah At-Taghabun, korelasi dan relevansi surah ini dengan surah sebelumnya yaitu At-Taghabun bisa ditinjau dari dua aspek berikut ini. Satu, di bagian belakang surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Jadi peringatan bahwa ada di antara keluarga yang menjadi musuh, yang sudah kita bahas ya, tentang latar belakang turunnya ayat ini, dan juga penerapannya secara umum, bukan hanya berlaku pada masa dulu di saat kehidupan para sahabat ya, ketika masa risalah itu, tetapi juga masa-masa yang sampai saat ini ada fenomena keluarga kita yang tidak mendukung dakwah Islamiyah, bahkan yang memusuhi, tidak memberikan dukungan dalam hal kebaikan, cenderung menghalang-halangi, bahkan mungkin memberikan bisikan-bisikan untuk suaminya supaya melakukan penyimpangan atau kemaksiatan. Ini maka kita harus berhati-hati. Ketika permusuhan para istri terkadang mungkin bisa memicu terjadinya talak. Sementara permusuhan anak-anak terkadang mungkin bisa memicu reaksi keras dan tidak mau memberi nafkah kepada mereka. Relevan jika hal itu diikuti dengan sebuah surah yang di dalamnya termuat hukum-hukum talak, memberi nafkah kepada anak-anak dan kepada istri yang ditalak. Nah, inilah munasabah atau keterkaitan antara dua surah ini, At-Taghabun dan At-Tolak. Jadi membahas muamalah interaksi dalam rumah tangga, bagaimana suami memposisikan diri sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dalam memperlakukan anggota keluarga yang dipimpinnya, dan dia punya tanggung jawab menjadi mas'ul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setelah menyebutkan tentang al-imam ra'in wa huwa mas'ulun ra'iyatihi, Nabi menyebutkan warrajulu ra'in fi baitihi, laki-laki pemimpin di rumahnya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, bagaimana dia dalam hal memperlakukan keluarga, istri ataupun anaknya. Dan pada saat suami mendapatkan perlakuan yang tidak tepat dari istri ataupun dari anaknya, maka di antara etikanya adalah melakukan muhasabah, evaluasi. Jangan-jangan perlakuan istri atau anak itu cerminan dari dosa dan kesalahan dari suaminya pada masa dulu ya. Dampak dari dosa kemaksiatan ini akan terjadi baik pada saat waktu cepat atau temponya lama baru muncul. Jadi itu etika kita sebagai muslim, harus sering-sering bermuhasabah, mengevaluasi. Jangan-jangan apa yang aku lakukan itu pada zaman dulu terjadi dampaknya baru sekarang ini. Istrinya tidak taat, suka membantah,
atau anaknya juga suka mokong. Nah, itu yang harus dievaluasi diri kita dulu. Ada reaksi disebabkan oleh aksi, ada akibat disebabkan oleh sebab. Nah, termasuk tadi itu yang saya ceritakan pada kehidupan Rasulullah. Kenapa Nabi sampai marah? Karena perlakuan dari Hafsah. Kenapa Hafsah melakukan itu? Hafsah juga marah sebelumnya pada Rasul. Ya karena ada sebuah aksi sebelumnya. Nah, itu ada rentetannya ya. Makanya disinilah menariknya, tidak bisa kita sepotong-sepotong dalam memutuskan sebuah episode ya, tapi harus dirangkai sedemikian rupa. Nah, termasuk kembali kepada masalah kehidupan rumah tangga. Suami marah kepada istrinya karena istri melakukan nusyus atau pembangkangan, sementara pembangkangan istri bisa jadi karena sebab suaminya, saling berbalik. Nah, itulah perlu adanya timbal balik komunikasi yang baik antara suami dan istri ini supaya tidak salah faham ya, dan semua masalah pasti bisa diselesaikan selama masing-masing ini landasannya itu adalah takwa. Oleh karena itu ya, di surah At-Tolak ini ada pembahasan ya di ayat yang berikutnya nanti tentang masalah takwa. Wa mattaqillaha ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah akan diberikan solusi dan diberi jalan keluar, serta diberikan rezeki dari cara yang tidak dia sangka. Selama landasannya dalam rumah tangga itu takwa, pasti ada solusi yang terbaik dari Allah Ta'ala, akan memberikan jalan keluar sesulit apapun. Tapi kalau masing-masing suami sudah melepaskan ketakwaan, ya maka susah untuk mendapatkan solusi. Nah, inilah poin yang pertama, bahwa tentang permusuhan istri itu kadang bisa memicu terjadinya talak. Kemudian juga tentang perlakuan anak-anak itu juga akan memacu suami atau kepala rumah tangga, ayah daripada anak-anak untuk tidak memberikan nafkah karena saking jengkelnya dengan perilaku anak-anaknya. Yang kedua, relevansi dari kedua surat ini adalah di bagian akhir surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan firman-Nya Alimul Ghaibi Wasyahadah, tentang kesempurnaan dan totalitas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang mengetahui, baik itu yang tidak nampak atau yang nampak, yang ghaib ataupun yang nyata. Allah Maha tahu yang disampaikan secara eksplisit ataupun yang dibatin oleh siapapun, Allah Maha tahu. Nah, sementara di bagian akhir surah At-Tolak ini juga disebutkan ayat wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah meliputi dengan segala sesuatu itu ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang disebutkan atau yang disimpan di dalam hati. Maka tidak boleh mengabaikan tentang pengawasan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kesempurnaan ilmunya tentang kemaslahatan kaum perempuan dan hukum-hukum yang khusus berhubungan dengan talak mereka. Seakan-akan Allah Ta'ala memberikan contoh kesempurnaan pengetahuannya dan disebutkan secara global dengan hal-hal yang bersifat parsial dan perincian. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk diantaranya hal-hal tersebut. Tidak ada dusta ya di antara suami istri. Rumah tangga ini bisa langgeng apabila berdiri di atas
takwa dan kejujuran. Kalau sudah berdiri di atas kebohongan, nah, hancur ya, tidak bisa bertahan lama. Ada seorang dosen ya di Jami'ah Malik Saud di Riyadh sana memberikan ilustrasi kepada para mahasiswanya bahwa kalau seorang itu masuk dalam sebuah gedung ya untuk mencapai tingkat yang atas, tingkat 23 sampai tingkat 20 sebuah gedung, maka harus masuk ke lobi dulu, harus lantai bawah dulu, baru bisa naik ke atas. Nah, itulah ilustrasinya. Ada sebuah sifat atau akhlak yang sangat prinsip, yang kalau seorang memiliki sifat ini akan mengcover 20 sifat baik lainnya. Itu adalah as-sidqu, kata beliau, kejujuran ataupun kebenaran. Rasulullah mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian hendaklah memiliki sifat jujur, karena jujur itulah yang bisa mengantarkan kepada kebenaran, dan kebenaran itulah yang bisa mengantarkan ke surga. Jadi harus memiliki sifat jujur antara suami istri, tidak ada kebohongan. Sebaik-baik suami menyimpan sesuatu yang bersifat bohong, tidak sesuai kenyataan, maka lambat laun akan terbuka. Baik terbuka itu dalam waktu dekat atau lambat akan terbongkar juga, dan itu menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Berikutnya jemaah sekalian, tentang kandungan surah. Tema surah Madaniyah yang satu ini adalah menjelaskan hukum-hukum syariat yang mengatur dan menata hal ihwal keluarga dan rumah tangga ketika masih utuh dan setelah terjadinya perpisahan antara suami istri. Nah, inilah kesempurnaan Islam yang mengatur ya dalam kehidupan sosial. Bukan hanya mengatur hubungan ritual hablum minallah saja dalam ibadah yang mahdhah, yang khusus, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang kaitannya hablum minan nas, hubungan sosial kemasyarakatan. Surah ini mengawali pembicaraannya tentang hukum-hukum talak sunni, yang di dalamnya istri yang dicerai bisa menghadapi iddah. Hukum-hukum iddah dan perhitungan waktunya disertai dengan ketakwaan kepada Allah dan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam menginformasikan berakhirnya masa iddah ya. Nanti ada penjelasan ya tentang jenis-jenis talak dari sisi legalitasnya ya. Ada talak yang sunni, ada talak yang bid'i, insyaallah nanti akan kita jelaskan. Setelah itu surah ini memerintahkan pada suami untuk merujuk dengan cara yang patut atau memutus dan melepas dengan cara yang baik. Ini juga penting ya. Kan memang kalau rujuk ya rujuk dengan baik-baik. Kalaupun mau bercerai, berpisah juga dengan baik-baik. Walaupun nantinya suami istri ini terpisah dan sudah tidak ada ikatan lagi dalam rumah tangga, tetapi kalau masing-masing ini ya punya, ditakdirkan dalam rumah tangganya ada anak, kan tetap ya tidak ada mantan anak, tetap anak ini nasabnya juga ke bapaknya, dan juga ibunya juga tidak boleh disebut mantan ibu. Semuanya anak-anak ini tetap menjadi tanggung jawab dalam keputusan nanti di pengadilan agama, tergantung bagaimana hasilnya ya.
Kalaupun terpisah antara suami istri ini, maka jalinan silaturahim tidak boleh terputus dan tidak boleh berakhir dengan permusuhan. Ya sudah, disikapi dengan ridho ya, karena mungkin bukan takdirnya. Toh nanti ada yang lainnya, barangkali dipertemukan dengan pasangan lainnya yang lebih sesuai. Jadi nggak perlu ada permusuhan. Surah ini juga sangat menekankan ketakwaan kepada Allah dan bertawakal kepadanya dalam bidang hubungan suami istri dan yang lainnya. Takwa dan tawakal itu ya. Jadi saya bacakan tentang masalah takwa. Kemudian wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah dia ya. Allah yang akan menghandle semuanya apabila kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Surah ini ditutup dengan peringatan untuk tidak melanggar hukum-hukum dan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman dengan hukuman yang serupa dengan hukuman-hukuman yang ditimpakan atas umat-umat yang zalim, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan kembali perintah bertakwa dan peringatan tugas dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan dan mengentaskan orang-orang mukmin dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya, serta penegasan tentang balasan keimanan dan amal soleh. Kemudian surah ini menjelaskan dalil dan bukti yang kuat tak terbantahkan tentang kuasa Allah Ta'ala yang sempurna, mutlak dan komprehensif, serta ilmunya yang luas tentang penciptaan langit yang 7 dan bumi yang 7, serta turunnya wahyu Allah Ta'ala, perintahnya, titahnya dan qadha-nya antara langit dan bumi. Inilah mengingatkan kembali kepada kita tentang iman kepada qadha dan qadar ya. Biasanya kalau pada saat akad nikah itu diawali sebelum akad dengan khutbatun nikah, dan diantara etika kalimat yang disampaikan di saat khutbah nikah ini memberikan peringatan kepada mempelai berdua dan juga kepada hadirin tentang masalah takdir dari Allah Ta'ala. Fa innal umura kullaha biyadillah, sesungguhnya perkara-perkara semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqdi minha ma yasha, Allah memutuskan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah menghukumi sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La muqaddima lima akhar, tidak ada yang bisa memajukan apapun yang diakhirkan oleh Allah Ta'ala. Wala muakhir lima qaddam, tidak ada yang bisa mengakhirkan apapun yang sudah diajukan oleh Allah Ta'ala. La yajtami'ani wala yajtami'u isnani illa biqada'illah wa qadari, dan tidak akan berkumpul dua orang manusia ini, antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu, kecuali atas qadha dan qadar dari Allah Ta'ala. Itu diingatkan ya kepada pasangan, kalian berdua ini dikumpulkan dengan takdir Allah Ta'ala yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, harus dijaga baik-baik. Terus dalam perjalanan ada dinamika, dan nantinya kalaupun ada takdir masing-masing itu harus terpisah, harus ada pertalakan, perceraian, ini ya sudah mentok ya, talak ini sebagai solusi, tidak ada solusi lain kecuali ini. Sudah mentok misalnya, sudah dilakukan mediasi tidak berhasil, ya sudah, ini menjadi solusi yang paling akhir. Qadarullah wa masya'a fa'ala, Allah telah mentakdirkan dan Allah telah menentukan apa
yang dikehendaki itulah yang Allah kerjakan. Dan nantinya masing-masing mudah-mudahan ada pengganti yang terbaik ya, termasuk apa yang menimpa pada Hafsah ya. Sebelumnya beliau memiliki suami dan suaminya meninggal syahid di perang Badar. Dan saat itu Hafsah baru berusia 20 tahun. Sehingga sedihnya luar biasa, dan Umar juga sedihnya luar biasa dan berusaha untuk mencarikan pengganti suami. Nah, pokoknya asik nanti ya ceritanya itu. Tapi nanti mohon bersabar dulu ya. Itu menjadi nanti ya cerita episode rumah tangga Rasulullah yang luar biasa. Banyak hikmahnya di sana. Kemudian surah ini menerangkan hukum iddah perempuan yang sudah tidak mengalami haid lagi karena faktor usia atau karena sakit, jadi sudah menopause. Nah, itu nanti disebutkan di ayat yang keempat, wallati ya'isna minal mahidi fa'iddatuhunna salasata asyhur, dan perempuan-perempuan yang sudah tidak produktif lagi, sudah berhenti dari haid, yang sudah menopause, maka masa penantiannya yaitu 3 bulan. Serta iddah perempuan yang masih kecil, yang belum mengalami menstruasi, belum balik, masa iddah keduanya adalah sama, yaitu 3 bulan. Lalu diikuti dengan penjelasan tentang iddah perempuan yang sedang hamil, yaitu sampai melahirkan. Nah, penjelasan di atas menuntut adanya keterangan tentang hukum nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, hukum memberi upah atas penyusuan, menyesuaikan besar kecilnya nafkah dengan kondisi dan kemampuan ekonomi. Di sela-sela pembicaraan ini disebutkan perintah bertakwa demi mencegah dan mengeliminasi terjadinya perbuatan zalim dan melampaui batas ya. Jadi pengungkapan hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran ya, khususnya di dalam surah Tolak ini sangat indah, luar biasa. Itulah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Dari sisi bahasanya luar biasa, mengandung keindahan orang-orang yang pada saat membaca mendengarkannya, dan di situ banyak mengandung hikmah pelajaran yang di sini adalah tentang masalah hukum sosial, hukum perdata, yaitu hukum sipil, hukum rumah tangga. Hadirin rahimakumullah, tentang hukum talak menurut 4 madhab ini secara umum mereka bersepakat, 4 madhab fikih, baik itu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali ini sepakat bahwa talak adalah hak suami, namun terikat aturan syariat. Suamilah yang punya otoritas untuk mentalak istrinya. Talak 1 atau 2 adalah roj'i, bisa rujuk, sedangkan talak 3 dianggap sebagai bain kubro, tidak bisa rujuk kecuali istri nikah lagi. Talak saat haid dianggap haram atau bid'ah, namun tetap sah menurut mayoritas, sementara talak dalam keadaan terpaksa atau mabuk dianggap sah oleh Hanafi, Maliki, Syafi'i, namun tidak sah menurut Hambali. Walaupun mabuk ini dianggap sah sebagai bentuk peringatan keras ya, pelajaran supaya tidak ditiru oleh yang lain-lainnya. Itu menjadi semacam efek jera ya, supaya tidak dimudah-mudahkan oleh siapapun. Meskipun secara fikih sah, dalam konteks hukum di Indonesia talak diakui sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Nah, inilah ya, sama dengan pernikahan. Nikah siri itu secara fikih sah, tetapi secara hukum perundang-undangan di Indonesia tidak sah. Hukumnya mirip seperti itu, dan itulah yang perlu untuk menjadi perhatian semuanya.
Kita mau mengambil yang mana? Apakah mengambil hukum fikih ataukah hukum yang berlaku di Indonesia? Sebagai muslim kita mengambil hukum fikih, tapi sebagai warga negara Indonesia kita tidak boleh mengabaikan hukum perundang-undangan. Kalau nikah siri itu melegalkan hubungan suami istri sah menurut fikih, tetapi masih belum legal secara perundang-undangan, maka seperti itu pula hukumnya pada saat persoalan talak ini. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istri, maka sah menurut fikih dan belum legal menurut undang-undang. Kita milih yang mana? Ya dua-duanya. Kalau pada saat nikah siri tadi boleh berhubungan suami istri walaupun belum legal, tetapi harus segera, jangan sampai ngapunten ada praktek nikah siri terus sudah ada hubungan suami istri dan akhirnya istrinya hamil misalnya ya. Nah, terus nikahnya agak terlambat. Sudah hamil baru dicatatkan di KUA, nanti surat nikahnya akta nikahnya itu keluar baru pada saat dilaporkan ke KUA. Nah, ternyata kelahiran si putra ini baru beberapa bulan setelah terbitnya akte nikah. Nah, ini kan akhirnya menjadi persoalan. Apa mungkin hamilnya hanya 5 bulan? Kan nggak mungkin ya. Jadi menjadi perdebatan nanti pada saat mau menikah si bocah ini. Kalau dia perempuan, maka akan dipertanyakan, walinya siapa? Ya ini bapaknya. Loh, tapi di akte nikah kok ini antara yang tertulis di buku dengan kelahiran bayi ini cepat. Nah, berarti kan ada indikasi hubungan di luar nikah kan? Kalau itu indikasinya, maka bapak ini tidak bisa menjadi wali si putri ini. Kalau hubungan di luar nikah yang betul-betul ya, yang tidak saya gambarkan seperti tadi, itu tidak bisa si ayah ini walaupun dari dia nutfah atau spermanya, tetapi tidak bisa menjadi wali untuk si putrinya. Ini kan kasihan dia. Nah, seperti itu ya. Ini persoalan yang nggak gampang, harus dilihat dampak-dampaknya. Nah, kalau seperti itu proses pada saat awal, maka yang akhir juga begitu. Ketika dia sudah menjatuhkan talak walaupun belum sampai ke pengadilan, maka suami tidak boleh berkumpul lagi dengan istrinya. Walaupun mungkin masih satu rumah ya, tetapi sudah tidak boleh melakukan interaksi hubungan suami istri itu. Nah, inilah ya. Maka jemaah sekalian, kita diingatkan dalam sebuah hadis nabawi ya, hati-hati ya. Beliau Rasulullah mengatakan, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 perkara yang kalau disampaikan serius, dampaknya serius. Kalau disampaikan dengan bercanda, dampaknya serius. Hati-hati. Apa 3 kata 3 perkara ini? Pertama, an-nikah, pernikahan. Yang kedua, watolak, perceraian ini. Yang ketiga, waroja'atu, rujuk, kembali setelah talak tadi. Hati-hati. 3 ini kalau disampaikan secara serius, dampaknya serius. Kalau disampaikan secara bercanda, dampaknya juga serius. Sehingga kalau di Malaysia itu pernah ada ya semacam masalah ya, dari episode di film gitu ya. Jadi kadang-kadang di film kan ada laki-laki yang memerankan sebagai suami wanita. Nah, ini hati-hati kalau orang yang melihat, oh ini hanya adegan saja. Tapi kalau si laki-laki punya niat dan
juga yang menikahkan walinya itu juga sama punya niat, ya akhirnya terjadilah pernikahan itu walaupun seperti adegan saja. Tapi kalau sudah niat, bahkan kalau misalnya ya ilustrasinya itu ya si perempuan ini misalnya ayahnya sudah meninggal, ataupun mungkin dia masih ada ya. Jadi misalnya si A punya anak perempuan, kemudian punya teman si B ya. Si B mengatakan, anakmu kok cantik itu ya, solehah, hafid Quran misalnya, boleh nggak nikah sama saya misalnya. Ini dia temannya ya. Kata si A, monggo silahkan. Nah itu ya, perkataan itu saja sebenarnya sudah masuk dalam bab akad ijab kabul. Ya, itu saja itu kalau diniati itu bisa jadi serius, walaupun mungkin bercanda, tapi bisa jadi serius. Ijab tawaran daripada calon suaminya dan kabul dari walinya. Jadi ijab kabul itu nggak mesti dari wali, tapi bisa jadi calon suami. Kan biasanya kan kalau ijab kabul itu dari walinya. Angkah tuka wa zawajtuka maktubataka fulana binti misalnya, itu kan dari pihak wali meminta atau menawarkan. Ijab kan artinya mengharuskan ya, atau menawarkan, mewajibkan. Qabulnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Nah, itu dari suaminya mempelai laki-laki. Ijab dari wali, qabul dari suami. Bisa juga dibalik, suami menawar, mengijabkan, qabulnya dari wali. Nah itu dalam muamalah begitu. Kita pembeli mengijab qabul daripada penjual, kan biasanya begitu, boleh. Atau sebaliknya, penjual menawarkan, saya punya handphone ini 1 juta, mau nggak? Mau, oke. Nah berarti kan ijab dari penjual, qabul dari pembeli. Nah itulah muamalah. Maka ini hati-hati ya. Ada 3 hal ini: nikah, tolak, dan rujuk ini. Oleh karena itu ya diingatkan di sini ya, hati-hati bercanda pada 3 hal ini. Di hadis di atas disebutkan. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sesungguhnya yang bercanda dalam urusan talak, nikah atau rujuk, maka candaannya itu dianggap serius. Hal ini menunjukkan bahwa ucapan orang yang bercanda teranggap atau berlaku padanya hukum apa yang diucapkan. Adapun ucapan yang tidak teranggap, yaitu ucapan orang yang tidur, lupa, hilang akal, dan terpaksa. Perbedaannya, orang yang bercanda sengaja mengucapkannya meski tidak menginginkan hukumnya. Nah, ini bedanya di akhir ini. Sehingga hati-hati ya, kalau misalnya di stand up komedi ataupun mungkin di lawak-lawak ya, hati-hati juga. Jangan sampai menjurus-menjurus hal-hal yang sifatnya itu kepada akad-akad muamalah, dan semua ada hisabnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lafaz ya, dilafatkan segala sesuatu dari lisan kita kecuali ada pengawas dan pencatatnya ya, malaikat itu. Nah berikutnya kita perlu mengenal talak, pengertian dan jenis-jenisnya. Secara bahasa, talak berarti melepas atau membebaskan atau memutuskan ikatan. Tolako atau atlako ya. Dan secara istilah, melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau yang semakna, yang dapat mengakhiri hubungan suami istri. Boleh bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, terserah. Yang bisa difahami yang mana. Talak menurut syariat Islam ada beberapa jenis. Ada yang berdasarkan jumlahnya, boleh tidaknya rujuk
kemudian juga tentang keadaan istri dari segi penyampaian, serta dari segi langsung atau tidaknya suami menjatuhkan talak. Jenis dan macam-macam talak ini hendaknya diketahui dan dipahami oleh pasangan suami istri kaum muslimin. Sehingga bagi mereka yang belum menikah itu biasanya ada pelatihannya ya, atau daurah. Biasanya KUA mengadakan ya semacam penataran, ada briefing ya beberapa kali datang ke kantor KUA supaya paham hukum-hukum masalah nikah ya suami istri ini, supaya tidak keliru dalam mencikapi. Nah, berikut ini kita akan bahas secara singkat ya tentang jenis-jenis talak, yaitu pertama dari sisi jumlah talak. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Ayatnya at-talaqu marratan. Ya memang bunyi ayatnya tolak itu 2 kali, tetapi prakteknya ada talak 1, ada talak 2, talak 3. Nanti ada skema penjelasan lebih detail ya. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, saya menceraikan kamu, 1, dia maksudnya mengatakan begitu ya, maka 1 kali jatuh. Kemudian mereka melakukan aktivitas lagi, suami mengatakan saya menceraikan kamu pada waktu hari yang sama. Kemudian sebelum tidur misalnya mengatakan lagi. Nah, ini kembali kepada niat suami. Kalau dia 3 kali dalam 1 hari mengatakan untuk takkid penguatan, berarti 1 kali saja jatuhnya. Tapi kalau dia mengatakan itu bermaksud untuk 3 kali, sudah terpisah ya. Nanti akan penjelasannya. Nah, sedangkan lafadz talak ada lafadz sharih, lafadz yang jelas, yang tidak punya makna lain kecuali perceraian. Seperti bahasa Indonesia tadi ya, yaitu cerai ataupun terpisah, ataupun kalau bahasa Arab pegat, bahasa Jawa bahasa Jawanya pegat. Wes pegatai misalnya. Bahasa Arab tolak ya. Jadi sharih, tidak ada maksud lain. Firaq ya, firaq atau tolak. Kalau suami mengatakan begitu, maka jatuh talak, walaupun dia bercanda. Nah, hati-hati ya. Kemudian ada tolak kinayah yang ghairu sharih. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, "Wis, pulanglah kamu ke orang tuamu." Nah, apa makna dampak daripada perkataan ini? Ya tergantung kembali kepada niat suaminya. Kalau suami punya niat kembali untuk ngambil sembako misalnya ya nggak masalah ya, untuk silaturahim ya, untuk menjenguk orang tua, mudik, nggak apa-apa. Tapi kalau suami berniat mengembalikan istrinya ke orang tuanya untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah 1 talak. Itu yang implikasi daripada kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Segala perkara itu mengikuti niat tujuannya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Tujuan daripada lafaz itu tergantung orang yang melafalkannya. Nah, kurang lebih 3 jenis talak itu seperti ini ya, tentang skemanya ya, saya perjelas. Nah, jadi ini dasar hukum ya, komplikasi hukum Islam atau KHI. Talak yaitu ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan ini. Jadi di hadapan hakim, yaitu pengadilan agama. Kalau tadi itu sama ya, pokoknya kalau bingung tentang masalah bagaimana mensikapi talak, itu sama seperti mensikapi nikah siri tadi. Nikah siri menyebabkan seorang legal secara syar'i, talak yang belum dilaporkan kepada pengadilan agama juga sama, tidak boleh hubungan juga.
Jangan-jangan atau banyak ya di antara kita yang belum paham itu. Suami berdiplomatis ya, dia marah pada istrinya menjatuhkan talak, kemudian istrinya faham, tetapi beberapa jam berikutnya suami insaf dari kemarahannya, ngajak kumpul sama istrinya menolak. Suami mengatakan, loh kan belum lapor Pak Hakim di pengadilan agama. Mungkin itu alasan suaminya. Nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Kalaupun dia, tapi kalau niat rujuk, nah ini beda lagi. Kalau berarti kan jatahnya dua lagi. Dia punya 3 jatah, sudah diambil 1, kemudian dia mau rujuk, silahkan. Baru terus besoknya marah lagi. Misalnya ya, ini susah ya, habis ya, 2 sudah habis. Nah ini hati-hati, alarm terakhir ini. Nah, sudah final ini ya, hati-hati ya. Jadi bila suami menjatuhkan talak 1 atau 2, ia dan istri yang ditalaknya masih bisa rujuk atau kawin kembali ya dengan cara tertentu. Ini diatur ya di Al-Baqarah 229. Nah, jadi ini di pasal 118 KHI, kemudian rujuk ini menyambung kembali hubungan suami istri yang jatuh talak dengan mengucapkan saya kembali kepadamu oleh suami di hadapan 2 saksi laki-laki yang adil. Ya, alhamdulillah. Happy ending, alhamdulillah. Ya, hati-hati dengan reuni ya. Ya, istilahnya CLBK. Nah, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati ya. Sudah kewut-kewut ya. Kalau di batin saja nggak diucapkan, nggak akan jatuh. Di batinnya daripada sumpek ini wis tak ceraikan saja, bojoku tak pegat ya. Itu di dalam hati nggak akan jatuh, tidak muncul dampaknya kalau di batin dalam hati ya. Kalau seperti itu bisikan setan Pak ya, ini istighfar ya, istighfar terus ya. Ini contoh bagaimana ini ya, setelah kawin kembali kemudian masih ada masalah. Nah ini kalau sudah talak 3 kepada ini ya, jika suami menjatuhkan talak 3, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Ini tolak bain namanya ya. Ini ilustrasinya AB ya, A dan B tertalak, AB rujuk, kemudian AB talak lagi, rujuk lagi. Nah ini ya yang disebut 3 kali talak tadi. Nah, kemudian ada pendapat 2, boleh langsung talak 3, namun hal yang tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan anjuran Islam tadi ya, yang langsung niat. Nah, kemudian masa iddah, waktu tunggu bagi seorang istri untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain setelah cerai. Bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari ya, 3 bulan. Jika janda tersebut dalam keadaan hamil ditetapkan sampai melahirkan. Nah, itulah masa iddahnya. Jenis talak yang lain, apakah bisa kembali atau tidak, itu ada tolak roj'i ketika dia mentalak istrinya 1 dan 2. Apabila talak yang ketiga, maka tidak bisa kembali kepada suaminya ini kecuali istri ini menikah dengan laki-laki lain dengan tanpa rekayasa. Nggak boleh ada drama Pak ya. Dia sudah menceraikan istrinya 3 kali, terus dia menyesal, nyuruh kepada temannya, tak bandani nikah mbek bojoku tapi anu ya, jangan ini misalnya ya, ceraikan begini ya, tak kasih uang. Nggak boleh ya, nggak boleh, muhalil namanya ya, itu menghalalkan, tidak boleh. Kemudian keadaan istri, ada tolak sunni yang tadi. Tolak sunni ini adalah ketika suami mentalak istrinya saat waktu bersih, jadi bukan waktu haid. Kemudian pada saat dia tidak selesai menjima istrinya. Jadi jangan sampai walaupun bersih
kemudian dia menjima karena marah terus dicerai, enggak Bu ya. Jadi harus ditunggu dulu ya. Dan kalaupun dia pada saat hamil misalnya nggak apa-apa ya. Jadi tolak pada saat si istri ini hamil nggak masalah. Tadi kan sudah kita jelaskan ada berbeda, tapi jumhur mengatakan boleh. Nah itu kalau sunni. Kalau bid'i itu tolak pada saat dilakukan oleh suami kepada istrinya sedang menstruasi ataupun setelah menjima istrinya, malamnya digauli, besoknya ditalak. Ini kan dolim ya. Dia hanya ingin menangnya saja. Nah, jadi ditunggu ya, ditunggu. Kenapa ditunggu? Supaya jelas hasil hubungan itu membuahkan kehamilan atau tidak. Itu kan harus ditunggu. Bagaimana cara memastikan? Ditunggu haidnya ya. Kalau haid berarti kan tidak jadi kalau haid. Kalau nggak haid berarti waduh ini jadi gitu ya. Nah bukan keduanya, karena tadi faktor menopause atau karena suami mentalak istrinya setelah akad belum dijima, itu bukan sunni, bukan bid'i. Nah kemudian jenis yang lainnya ada yang langsung, ada yang bersyarat. Talak mu'allaq, talak yang bersyarat, dan talak yang ghairu mu'allaq, yang langsung. Nanti ada contohnya di buku nikah kita itu. Cara penyampaian bisa dengan ucapan lisan, dengan tulisan Pak. Moro-moro suaminya di luar kota, WA ke istrinya, wes kamu saya talak sekarang. Wah istrinya gak percaya, ini mudah-mudahan kena hack. Yang mem-WA ternyata suaminya sendiri. Nah itu sah walaupun WA. Kemudian dengan isyarat, apabila mungkin bisu atau apa ya, wes kamu sama saya, misalnya ya, N misalnya atau apa ya, isyarat. Nah itu hati-hati ya. Terus dengan utusan, misalnya dia di luar kota ngutus perwakilan menceraikan, nah itu. Nah ini alasan yang dibenarkan untuk cerai talak ini menurut KHI ya. Ada perselisihan di pertengkaran terus menerus, nggak mungkin dirukunkan. Salah satu pihak berbuat selingkuh ya, berzina, mabuk, penjudi yang sulit disembuhkan. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat, ini ada buktinya, visumnya. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ini saya kutip Pak ya, ini sighah ta'liq bisa diucapkan oleh suami setelah akad atau tidak dibacakan, tetapi ini harus difahami oleh suami. Biasanya ada pembekalan tadi sebelum nikah ya. Sesudah akad nikah ini saya si Fulan bin Fulan berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighah ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. 1, 2, 3, 4 ini syarat-syaratnya ya. Kalau istri ridho nggak masalah karena dia sangat menerima. Tapi kalau dia mempermasalahkan dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama yang namanya khulu', maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang sebesar 10.000 sebagai bentuk iwat pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Ini contoh ya. Hati-hati ya. Jadi kalau istri bisa menggugat cerai yang disebut khulu ini. Nah, jadi ini sighah ta'liq untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pembiaran. Baiklah, terima kasih.
jazakallahu khairan katsira atas perhatian Bapak-bapak semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semuanya, menjaga kondisi rumah tangga kita sehingga selalu sakinah mawaddah warahmah, ya, sampai kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.